Sebelum kami menanyakan kepada saksi, izinkan kami untuk sedikit menjelaskan tentang terkait dengan surat penundaan tadi. Jadi memang dari pasangan Prabowo Hatta itu meminta penundaan. Dasarnya adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Hakim Majelis Konstitusi Bu Maria Farida tadi, pasal 58 ayat 2. Karena memang hal tersebut masih dimungkinkan, hitungan kami bahwa tanggal 12 Juli itu baru 13 hari. 22 Juli itu baru 13 hari. Sehingga masih ada waktu 17 hari. Sementara pada tanggal 19 itu masih banyak catatan-catatan rekomendasi dari Bawaslu yang belum diselesaikan. Nah, oleh karena itu kami atau pasangan Prabowo Hatta meminta untuk dilakukan penundaan itu untuk menyelesaikan seluruh hal-hal yang masih di lapangan itu belum selesai. Dan itu diminta pun karena memang waktunya masih cukup dan sesuai dengan undang-undang. Kami hanya ingin mengingatkan bahwa KPU juga pernah melakukan hal yang sama, melakukan penundaan terhadap hal yang harus diputuskan, yaitu pada saat verifikasi partai politik. Sesuai PKPU nomor 11 tahun 2012, pada saat itu waktu penyelesaian verifikasi partai politik itu sudah diputuskan antara tanggal 23 hingga tanggal 25 Oktober 2012. Namun demikian, karena tanggal 23 ternyata KPU belum bisa selesai, maka ditunda tanggal 25. Tanggal 25 Oktober tersebut juga ternyata belum selesai. Dan akhirnya ditunda sampai tanggal 30 Oktober. Dan penundaan tersebut akhirnya juga bermuara kepada perubahan terhadap PKPU nomor 11 tahun 2012, yang pada saat itu diramaikan bahwa PKPU tersendiri belum, jangankan dikonsultasikan, belum dilakukan perubahan pada saat tanggal 25 itu sendiri. Dan itu barangkali nanti juga bisa kami ajukan sebagai bukti tambahan. Nah, oleh karena itu sebetulnya cukup beralasan bahwa yang disampaikan untuk penundaan proses rekapitulasi dan penetapan hasil Pilpres tahun 2014 itu karena kami masih melihat peluang waktu, sementara di depan itu masih tersisa banyak masalah yang memang belum selesai. Majelis yang mulia. Ya, jadi nanti buatkan saja dalam kesimpulannya. Terima kasih. Biar bisa dibaca, begitu juga nanti posisi KPU. Ya, komisi termohon berkaitan dengan itu. Kita pelajari bersama. Ya. Terima kasih. Ada pertanyaan. Lanjutkan dengan pertanyaan majelis. Ya, Majelis yang mulia, sebelum Ada dua dilanjutkan dari termohon majelis terkait penundaan tadi tidak pernah masuk dalam perbaikan atau permohonan pemohon majelis. Terima kasih. Iya, tidak apa-apa karena disampaikan dalam sidang secara resmi nanti karena berkaitan dengan keterangan saksi ini. Nanti saudara tanggapi saya dalam kesimpulan, ya. Ya, silakan. Terima kasih. Kami lanjutkan dengan pertanyaan majelis. Kepada saksi Januar atau saksi saudara Ajis, salah satu bisa memberikan penjelasan. Apa yang saudara sampaikan tadi ada hal yang masih perlu kami clear mendapatkan jawaban, dan ditambah dengan keterangan prinsipal KPU yang tadi menyampaikan bahwa setiap provinsi diselesaikan, setiap provinsi dilakukan rekapitulasi. Pada saat rekapitulasi nasional itu kemudian diberikan form DD2 itu ya, oleh sekretariat. Nah, kaitan dengan itu kami juga mohon konfirmasi dari saksi, apakah memang modelnya di dalam proses rekapitulasi tingkat nasional tersebut, per provinsi kemudian diselesaikan seperti apa, apakah itu kemudian diketok palu dan dinyatakan sah, atau mungkin ada diberikan form D2 dan lain sebagainya, itu kami anggap belum jelas dan mohon diberikan penjelasan apa yang terjadi sebenarnya terhadap proses itu sendiri. Itu
Terima kasih Majelis. Ya, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Terhadap penetapan hasil rekap per provinsi, KPU menetapkannya dengan persetujuan yang hadir, dan apabila ada dari salah satu saksi yang keberatan kemudian diminta menyampaikan dan untuk mengisi form DD2. Namun kapan? pada saat itu Untuk pemilu legislatif. Itu pemilu untuk- presiden. Oh, pemilu presiden. Ya. Tapi ketika pemilu legislatif, konvensinya adalah biasanya saksi yang menyampaikan keberatan diberikan form DD2. Kalau pemilu presiden hanya diberi kesempatan untuk keberatan lisan. Dan kami tidak pernah mendapatkan form DD2. Form DD2. Ya. Terima kasih. Terus? Masih ada pertanyaan? Ya, silakan. Masih ada Yang Mulia. Untuk saksi Abdullah Audah, mohon berdiri. Saya butuh penegasan keterangan saudara tadi keterlibatan bupati itu. Bupati mana? Namanya siapa bupatinya? Ya. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu namanya Mardani Hamaming. Oke, tadi saudara menerangkan itu bingkisan tiap tahun Lebaran, tapi juga saudara menerangkan itu dibagikan pada saat hari tenang. Betul. Yang saya ingin tanyakan adalah, sebelum bingkisan itu dibagikan, apakah ada pengarahan terlebih dahulu atau kegiatan apa? Di mana diambil itu bahannya? Setahu saya tidak ada pengarahan, cuma bingkisan itu kita temukan tumpukan bingkisan ya, sisa pembagian mungkin itu di kantor Kecamatan Satui. Itu diberikan kepada siapa? Kalau yang kita tahu dan kita pernah menjabat sebagai RT, artinya itu tiap tahun kita dapat, Pak. Itu hampir setiap tahun. Di dalam bingkisan itu apakah ada foto atau gambar atau ajakan atau apa yang saudara lihat di situ? Dalam bingkisan itu bentuk kotak kardus, dalamnya sembako, di luarnya ada tulisan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan minal aidin wal faizin dan foto bupati. Sekaligus ada kaosnya itu. Bupati itu dari partai apa yang saudara tahu? Yang saya tahu beliau adalah Ketua Bapilu Kalimantan Selatan dari PDIP. Di Tanah Bumbu itu perolehan suara siapa yang menang? Ya, pasangan nomor 2. Perolehan suaranya berapa? Yang Masih hafal? gimana? Perolehan suaranya berapa? Apakah masih hafal? Kira-kira hafal di Tanah Bumbu nomor 1 51.000 sekian, nomor pasangan 2 93.000 sekian. Oke, cukup. Untuk selanjutnya Ahmad Wardoko. Ya, siap. Saudara tadi menjelaskan surat keterangan domisili. Ya. Saudara tadi memberikan keterangan. Yang saya tanyakan, dari mana saudara peroleh itu surat keterangan domisili? Surat keterangan domisili saya peroleh dari Ketua PPS Di PPS berapa? Desa Pandu Senjaya. Oke. Bagaimana cara saudara memperoleh surat keterangan domisili? Karena surat domisili itu kan dipakai. Iya. Apakah saudara tahu bahwa surat domisili itu dipakai? Bagaimana cara saudara memperolehnya itu? Saya memperolehnya, saya tanya langsung kepada Ketua PPS, apa ada di PPS fotokopi surat domisili, dan keterangan dari Ketua PPS ada, dan yang ada di Ketua PPS itu fotokopinya, kalau aslinya masuk ke kotak. Jadi yang ada di PPS, Ketua PPS itu fotokopinya, dan saya mengkopi lagi, gitu Pak. Apakah ada ciri khusus bahwa surat keterangan domisili itu setelah dipakai sebagai DPTKB itu, apakah ada tanda-tanda khusus? Saudara tahu? Ciri khusus kurang tidak ada. Apakah misalkan ada keterangan setelah dipakai itu ada keterangan saksi atau keterangan apa atau dicontek? Iya Pak, itu ada tapi tidak semuanya. Yang saya peroleh surat keterangan domisili itu 94, ada 22 surat domisili di TPS 3 yang diketahui dan ditandatangani oleh kedua belah pihak saksi.
Baik. Tadi saudara menerangkan bahwa yang tanda tangan di surat keterangan domisili itu KAUR umum. Dan saudara tadi menyebutkan ada kader PDIP dan ada kader PKB. Apakah yang saudara maksud itu KAUR umum itu kader PKB atau kader PDIP? Yang mana yang jelas? Untuk dari kader PDIP itu KAUR umum, di situ yang ditandatangani 60 surat keterangan domisili, dan dari kader PKB KAUR pembangunan itu 30 surat keterangan domisili. Coba sekali lagi pertegas pengertian kader itu. Saudara ini tahu kader, istilah kader itu tahu apa? Maksudnya itulah apa? Apakah ini Yang jelas selama ini mereka berdua berkecimpung di partainya masing-masing, tapi secara kepengurusan saya kurang mengetahui, entah posisi di apa saya kurang mengetahui. Bukan, apakah pernah nyalek dua kader ini? Kebetulan dua kader tersebut pernah nyalek di DPRD tingkat 2 Kota Waringin Barat. Oke, yang terakhir di TPS yang saudara ceritakan dengan surat keterangan domisili itu yang menang siapa? Yang menang pasangan Capres nomor 2. Cukup, Majelis. Ya, terima kasih. Cukup Izin ya. yang mulia, kami lanjutkan. Kami ingin bertanya kepada saksi Aziz Subekti terkait fakta yang berhubungan dengan legal standing. Karena saksi ini pada tanggal 22 itulah yang mengetahui adanya menyampaikan surat penarikan diri Yanuar bersama. Tapi saya tanyakan kepada Pak Aziz. Aziz Subekti ini kan sakit pada hari terakhir. Mohon maaf kepada Pak Yanuar. Yanuar ya. Iya, karena memang konsekuensi dari menarik diri itu berbeda dengan mengundurkan diri. Kalau menarik diri itu ditinggal dari proses, sedangkan mengundurkan diri itu dicoret dari tahapan berikutnya. Nah, berkaitan dengan itu, tentunya peristiwa penyampaian surat ini kan sore hari ya, Pak Yanuar ya, siang menjelang sore. Pertanyaannya, ketika malam sekitar pukul 21 lewat, KPU menerbitkan SK nomor 535 tentang rekapitulasi hasil perhitungan suara secara nasional. Apakah kemudian pasangan calon nomor urut 1 juga diberikan salinan SK itu oleh KPU? Ya, Pak Yanuar ya, silakan. Diberikan yang mulia. Diberikan. Kemudian satu lagi pertanyaan yang mulia. Ini menarik, apakah di dalam SK tersebut pasangan calon nomor urut 1 itu masih ada dan ditetapkan perolehan suaranya secara nasional? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Jadi tidak dicoret? Tidak. Tidak didiskualifikasi ya? Tidak. Baik. Dari kami cukup yang mulia.